Kalau engkau tidak menanam, engkau tidak berjuang di awal mudamu, maka kamu akan menyesal di masa tuamu ketika orang panen kamu tidak panen. Mengadakan perjanjian dengan Allah. Antum nggak usah ngomong sama teman-teman, ya bolehlah sekali-kali sama teman-teman, tapi sama Allah yang penting. Ketika kita sujud untuk tahajud, ketika kita zikir, kita nu'ahidullah, ya Rabb, saya kepingin punya perjanjian denganmu ya Rabb. Dalam hidup ini saya kepingin berbuat begini, saya kepingin berbuat begini, saya kepingin bermanfaat sedemikian rupa, saya punya target untuk ilmu, untuk Quran, untuk umat, demikian rupa, demikian niatkan demi Allah dan demi Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pertama yang ingin saya singgung dalam majelis yang mulia ini, dan yang kedua dan terakhir, ya banyak-banyak nanti takut kebablasan. Jadi yang kedua, kita harus meyakini syaraful Quran. Syaraful Quran ini akan menjadi sebuah motor hebat dalam diri kita. Ya, hal hunaka syai'un afdal minal Quran, hal hunaka syai'un akram minal Quran. La ya ikhwan, gak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Kalau orang belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu, boleh masing-masing orang membanggakan ilmunya, tapi tidak ada yang bisa menyamai ilmu Al-Quran. Lianna Al-Quran kalamullah, wa syarafu syai' muta'alliqun bi syarafil muta'allaq bih. Ilmu itu kemuliaannya sesuai pembahasannya, ya, ilmu itu kemuliaannya sesuai pembahasannya. Kalau Al-Quran itu paling mulia karena pembahasannya adalah ilmunya Allah langsung, kalamullah langsung. Karena itu banyak hadis yang menerangkan tentang hal ini, dan para ulama sudah sepakat bahwasanya seabdul-abdulnya ibadah ba'da shalah ila tilawatul Quran. Waqad qala an-Nawawi fi kitabih Tibyan, ajma'a ahlu sunnah wal jamaah ulama anna afdal ibadah ba'da shalah tilawatul Quran. Ya, ulama sudah sepakat bahwasanya setelah sholat ibadah paling mulia adalah tilawatul Quran. Ada dzakara Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Bagaimana tidak kita membaca Al-Quran satu huruf 10 pahala, 10 kebaikan di sisi Allah. Berapa kalau kita satu hari mungkin baca 3 juz atau 5 juz? Ya, masing-masing punya metode. Ada yang pesantren itu, pesantren tahfidz, kita lihat ada yang satu hari 5 juz, ada yang satu hari 3 juz, ada yang satu hari sampai 7 juz. Ala qadri, masing-masing punya metode. Ala kulihat, ya, orang yang baca Al-Quran sekian juz satu hari, subhanallah, berapa investasi kebaikan yang dia dapat di sisi Allah. Setiap hurufnya 10 pahala. Apalagi ini kalau bagi orang yang belum paham. Adapun yang sudah paham maknanya, tidak tahu pahalanya kecuali Allah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi bertemu Allah. Ra'aitu Rabbi fil manam, wa qultu lahu ya Rabb, sami'tu hadithan, ya, aku mendengar daripada hadis Nabi bahwa saya pernah membaca Al-Quran mendapat 10 pahala. Ini bagi yang faham atau yang tidak faham? Wa qala Allah hadza liman la yafham, wa amma alladhi yafham kalami fala ya'rifu ajrahu illa ana. Atau kama. Barang siapa yang baca Al-Quran, dia belum tahu tafsirnya, belum tahu artinya, 10 huruf dapat pahala 10. Satu huruf 10 pahala. Kalau dia paham dan tahu artinya dan paham tafsirnya, maka setiap hurufnya yang tahu pahalanya hanya Allah. La ya'rifu ajrahu illallah. Ya, coba renungkan bagaimana kemuliaan ini. Karena itu, ya, penting kita selalu menyadari syaraful Quran, kemuliaan Quran dan karamatul Quran. Kalau orang bertawasul untuk hajatnya, untuk cita-citanya, untuk masalah hidupnya dengan macam-macam wasilah, ada yang ziarah wali, ada yang ziarah ulama, ada syekh, ada macam-macam. Sebenarnya wasilah yang paling hebat di sisi Allah adalah Al-Quranul Karim. Wasilah yang paling hebat. Dan Nabi sudah mengatakan, is'alullaha bil Quran, fa innahu ya'ti zamanun yas'aluna an-nasa bil Quran. Hai manusia, kata Nabi, hai sahabat-sahabat, kata Nabi, kalau kamu punya cita-cita, punya hajat, punya masalah, punya problematika, punya keruwetan,
maka mintalah kepada Allah solusi, mintalah kepada Allah bantuan dengan berkahnya Quran. Kita disuruh oleh Nabi, kalau punya apa-apa minta sama Allah, tapi ajukan Quran sebagai wasilah. Karena akan datang suatu zaman orang itu meminta kepada makhluk mengajukan Qurannya. Ini salah. Kalau kita minta kepada makhluk cari muka depan manusia dan Quran kita jadikan alat, ini aib. Kita nggak boleh menjadikan Quran sebagai alat duniawiyah depannya makhluk. Kita minta sama bupati, sama pejabat, sama orang kaya, dan Quran kita jadikan alat untuk minta itu aib, nggak boleh. Tapi kalau minta kepada Allah dengan Al-Quran dianjurkan oleh Nabi, ya, maka wasilah terbaik semua hajat Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim. Maka cintai dia, muliakan dia, mahabbahi dia. Jangan kita kepingin mahabbah sama Laila, kita kepingin mahabbah sama Laila kita yang paling indah di Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Ini ya, satu hal yang penting untuk kita camkan. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dikatakan oleh guru kami Al-Habib Zain, dia mengatakan apa? La yakunul murid hatta yajida fil Quran kullama yurid. La yakunul murid hatta yajid fil Quran kullama yurid. Seorang yang suluk kepada Allah, seorang santri tidak dikatakan santri sejati, seorang kiai tidak dikatakan kiai sejati sebelum dia menjadikan Quran segalanya dalam hidupnya dia. Ya, apa yang dia inginkan Quran jalannya, apa yang dia cita-citakan Quran solusinya, apa yang dia butuhkan Quran wasilahnya. Inilah ya yang juga disinggung oleh Al-Habib Abdullah Haddad dalam syairnya. Ya, oleh ala innaha ala annahu bahrul muhit wa ghairuhu anharun minal tumaddu ila al-bahri. Sesungguhnya Al-Quran itu ibarat lautan, dan semua kitab, semua ilmu di dunia ini seperti sungai-sungai yang muaranya ke lautan. Ayo Pak, saya tidak ingin berpanjang ya masalah kemuliaan Al-Quran, dan antum sudah insyaallah banyak membaca hal itu. Walakin sedikit yang ingin saya sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi obor kecil, menambah cahaya di hati kita semua untuk semakin semangat baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir saya ingin berbagi salah satu ijazah daripada Imam Al-Habib Zain bin Smith untuk kuatnya hafalan, untuk supaya kita nggak mudah lupa Al-Quran. Kita diijazahi oleh para guru kita, para ulama kita, termasuk Al-Imam Habib Salim Syadili, Al-Habib Zain juga mengijazah, Al-Habib Umar bin Habib. Mereka para guru kita mulia mengijazahkan untuk kuat hafalan, untuk tidak mudah lupa. Itu setiap kita mau tidur, baik siang maupun malam, jangan lupa membaca ayat di Al-Imran, di Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabin musakhkhari bainas samai wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Ini ayat kalau dibaca setiap kali mau tidur, siang maupun malam. Karena setiap akan tidur baca ayat ini, maka diberikan oleh Allah karamah, hafalannya kuat dan tidak lupa, terutama Al-Quranul Karim. Dan ini mujarrab. Karena itu dengan niat ittiba kepada guru-guru kami, hal ini kami ijazahkan kepada antum semua. Guru kami kan ijazah. Dan mohon maaf malam-malam gini ganggu istirahatnya antum ya. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini menjadi saksi kebaikan di akhirat.